Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 6 ingin menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Sektor Sumber Daya Manusia Pulau Terluar dan Terdepan Indonesia. Adapun kelompok kami, yang pertama ada Desi Olivia Tambubolon, yang kedua ada Dodi Priyansyah, yang ketiga ada saya sendiri Rifa Despianti Sasmita Dewi, dan yang terakhir ada Tiari Dwi Septiani. Selanjutnya, pengertian dari pulau terdepan atau terluar merupakan suatu pulau yang memiliki letak strategis yang berbatasan dan berhadapan langsung dengan negara lain, tanpa terhalangi oleh pulau-pulau lainnya. Selanjutnya ada peranan pulau terluar dan terdepan Indonesia. Yang pertama, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa, serta menciptakan stabilitas kawasan. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Baiklah, saya Dewi Septiani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Rifa Despianti mengenai fungsi penting pulau terluar dan terdepan di Indonesia. Yang pertama ada sebagai fungsi pertahanan dan keamanan. Pulau-pulau terluar memiliki peran penting keluar masuknya orang dan barang. Praktik-praktik penyelundupan senjata, barang-barang ilegal, obat-obatan terlarang, pemasukan uang dolar palsu, perdagangan wanita, pembajakan, pencurian hasil laut, dan menjadi lalu lintas kapal-kapal asing. Yang kedua ada sebagai fungsi ekonomi. Peluang dikembangkan sebagai wilayah potensial industri berbasiskan sumber daya seperti perikanan, pariwisata, bahari, dan industri. Yang ketiga ada sebagai fungsi ekologi. Ekosistem pesisir dan laut pulau-pulau terluar dapat berfungsi sebagai pengatur iklim global, siklus hidrologi dan biokimia, sumber energi alternatif, sumber plasma nutfah, dan sistem penunjang lainnya. Kondisi sosial ekonomi. Ada berbagai persoalan yang berkaitan dengan pulau-pulau terluar dan merupakan faktor penghambat perkembangan sosial ekonomi masyarakatnya. Yang pertama, ada kurangnya jaringan transportasi yang menyebabkan masyarakat setempat sulit mendapatkan kebutuhan bahan pokok secara rutin dengan harga yang bersaing. Lancarnya transportasi sangat membantu memasarkan produksi masyarakat setempat, terutama ikan dan hasil laut lainnya. Yang kedua, ada kurangnya infrastruktur yang mendukung kegiatan masyarakat yang kebanyakan bekerja sebagai nelayan, seperti pabrik es. Persoalannya, banyak di antara pulau-pulau tersebut yang tidak mempunyai pembangkit listrik. Yang ketiga, ada tidak tersedianya sarana dan prasarana pendidikan. Sebagai akibatnya, kualitas sumber daya manusia atau SDM penduduk pulau-pulau terluar sangat rendah. Baik, saya Desi Olivia akan melanjutkan presentasinya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi berbagai persoalan dan ancaman yang berkaitan dengan keutuhan wilayahnya, terutama bagian pulau-pulau terluar. Ada 4 persoalan utama yang dihadapi pulau-pulau terluar Indonesia. Pertama, sangat rentan terhadap penguasaan dari negara asing karena jauh dari kontrol pihak keamanan Indonesia. Kedua, pulau-pulau tersebut banyak yang tenggelam, terutama karena abrasi. Adanya perluasan negara tetangga menjadi ancaman tersendiri bagi pulau-pulau terluar karena lambat laun akan tenggelam karena abrasi. Ketiga, sebagian besar pulau-pulau terluar tidak dihuni oleh penduduk sehingga tidak ada identitas Indonesia yang melekat pada pulau-pulau terluar tersebut. Keempat, kurangnya perhatian pemerintah dalam memberdayakan penduduk pulau-pulau terluar sehingga banyak di antara mereka yang berinteraksi dengan negara tetangga. Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan dalam hal pengamanan di wilayah pulau-pulau terluar. Pertama, memberikan pengertian dan pemahaman tentang pentingnya peran pulau-pulau terluar bagi ketahanan nasional terhadap masyarakat. Kedua, kualitas maupun kuantitas aparatur keamanan dan pertahanan yang bertugas di perbatasan antar negara perlu mendapatkan perhatian dan prioritas peningkatan sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan. Ketiga, membangun pos-pos keamanan di sepanjang perbatasan serta patroli keamanan di perairan pulau-pulau terluar.
Keempat, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana utama dalam penyelenggaraan tugas pokok dan Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hambatan utama pengelolaan pulau-pulau terluar. Hambatan utama dalam pengelolaan pulau-pulau terluar berkaitan dengan jarak dan logistik. Hampir semua pulau-pulau terluar sangat jauh jaraknya dengan ibu kota provinsi maupun kabupaten, sehingga mobilitas logistik menjadi sangat terbatas. Kemudian ada pemanfaatan pulau terluar dan terdepan. Yang pertama itu sebagai usaha kelautan dan perikanan. Yang kedua, ekowisata bahari. Yang ketiga, pendidikan dan penelitian. Yang keempat, pertanian. Yang kelima, penempatan sarana dan prasarana sosial. Yang keenam, industri jasa maritim. Sekian saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.